Tanggal 25 Januari kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional, Mensana Incorpore Sanum, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sudut pandang kali ini akan menampilkan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah ahli gizi yang berada di RSUD Haji, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sudut pandang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Laras di sini. Kali ini saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah ahli gizi yang berada di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Ritna. Assalamualaikum Ibu Ritna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cantik dan glowing. Wow, terima kasih. Karena Mbak pasti Laras juga lebih cantik. Oh iya, terima kasih. Karena pasti dong. Karena kenapa? Karena pasti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya Bu ya, secara ahli gizi begitu ya. Insya Allah ya. Baik Bu, kita kemarin kan tanggal 25 Januari kita ada peringatan Hari Gizi Nasional. Jadi tema sudut pandang kali ini mungkin sahabat sudut pandang perlu ketahui ya, kita akan membicarakan seputar gizi ya Bu ya, tentang mencegah stunting dan obesitas. Betul ya Bu ya? Betul. Ya, sebelumnya boleh ya Bu ya diperkenalkan, Bu Ritna ini beliau merupakan lulusan S2 UGM, betul ya Bu? Dan beliau juga sekretaris dari Persatuan Ahli Gizi se-Jawa Timur. Oh, Indonesia. Se-Jawa Timur. Wow, dan beliau ini sudah roadshow kemana-mana ya Bu ya? Ini ya, sekitar Jawa Timur saja. Jawa Timur ya Bu ya, ini seperti artis yang jadwalnya gitu penuh. Jadi kalau bikin janji ini harus sebulan lamanya. Baik Bu, kalau kita ngomongin masalah stunting dan obesitas, mungkin ada beberapa sahabat sehat sudut pandang yang belum tahu apa sih pengertian dari stunting itu sendiri, bisa dijelaskan ya Bu? Ya, stunting kalau menurut Kemenkes ya, tinggi badan seorang anak yang di bawah standar. Ya. Dengan kata lain, kita boleh bilang anak ini pendek atau lebih jelek lagi katanya cebol gitu ya, lebih ke arah sana. Iya. Nah, stunting ini efeknya ini yang kurang bagus Mbak Laras, karena banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara stunting dengan tingkat kecerdasan. Oh gitu ya Bu ya? Itu makanya kita jadikan program nasional supaya kita cegah anak-anak kita dari kebodohan. Oh, terus kalau kita bicara tentang stunting tadi kan dikatakan berat badan yang di bawah standar. Tinggi badan yang di bawah standar. Itu standarnya untuk Indonesia kan pasti berbeda dengan di luar negeri ya Bu ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri tinggi badannya standarnya berapa ya Bu ya? Untuk standar tinggi badan ya, kita mengacu pada WHO NCHS. Ya, memang setiap umur akan berbeda-beda standarnya, ada tabel-tabelnya begitu. Oh, beda-beda. Nanti ya kita lihat dulu berapa umurnya, kemudian dia laki-laki atau perempuan, kemudian berapa tinggi badannya. Nah, itu nanti dibandingkan dengan yang ada di tabel punya Kemenkes itu tadi Mbak Laras. Begitu. Berarti kalau kita bicara mencegah stunting itu berarti concern utamanya adalah generasi penerus ya Bu ya? Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira untuk mencegah stunting itu dimulai dari usia berapa untuk pencegahannya begitu? Kalau tahun kemarin ya, Persagi Pusat menegaskan bahwa stunting dimulai dari 1000 hari kehidupan. Tetapi kemudian berkembang begitu, ternyata stunting itu tidak hanya dimulai pada saat ibu hamil, tetapi sebelum hamil itu tidak kalah pentingnya. Yaitu remaja-remaja putri harus menyiapkan dirinya sebagai calon ibu yang mengandung generasi-generasi emas yang akan datang gitu. Jadi berarti kuncinya bukan hanya untuk ibu hamil dan setelah melahirkan ya Bu ya, sebelumnya harus kita persiapkan. Oh, berarti generasi penerus, maksudnya ini berarti remaja putri. Nah, betul.
Itu dipersiapkan remaja putri kita itu dari usia berapa Bu untuk mencegah stunting itu? Usia menjelang balik itu sudah harus kita siapkan. Oh, ya, seperti orang awam bilang sudah datang bulan atau menstruasi itu ya? Iya, betul. Karena apa? Banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa usia remaja, terutama remaja putri, mengalami anemia. Banyak sekali problem-problem gizi pada remaja ya. Di antara remaja putri itu mengalami anemia. Kenapa? Ya karena mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Oh, berarti itu berpengaruh ya Bu ya? Berpengaruh sekali. Ya. Jadi kebanyakan justru remaja putri itu lupa bahwa dirinya adalah seorang calon ibu yang harus mempersiapkan diri untuk generasi berikutnya ya. Nah, tahu sendiri kan remaja itu kan sukanya suka-suka gue gitu ya. Nah, jajan semau gue. Jajan semau gue. Apa yang ada dilihat itu yang dibeli. Iya, sehingga jarang sekali memperhatikan apa yang dia makan. Ya. Perlu diketahui untuk mencegah anemia pada remaja putri itu kita harus banyak-banyak memakan bahan makanan yang kandungan Fe-nya tinggi ya. Misalnya sayur yang yang berwarna hijau, Mbak Laras, itu tinggi sekali. Berarti semua sayuran? Semua sayuran terutama yang berwarna hijau, seperti bayam, sawi, kangkung. Nah, dan itu kalau yang warna hijau itu juga ya Bu? Iya betul, Fe ya, apa namanya brokoli. Ya, itu Fe-nya luar biasa tinggi ya. Tetapi lupa bahwa penyerapan zat Fe yang ada pada tumbuhan itu tidak akan terserap sempurna kalau kita tidak makan sumber protein hewani. Oh, misalnya jadi pengaruh juga itu ya Bu? Pengaruh sekali penyerapan zat besinya. Ada yang bilang begini, Bu Ritna, ini loh saya padahal sudah banyak makan sayur, brokoli dan sebagainya yang katanya Fe-nya tinggi, tapi kok ya tetap anemi juga ya. Yaitu yang perlu diperhatikan bagaimana penyerapannya. Apa benar sudah dikonsumsi bareng dengan zat protein hewani ya, misalnya daging, ayam, ikan. Nah, kalau tidak bareng percuma saja. Jadi absorpsinya akan terganggu. Berarti sayuran dibarengin dengan protein-protein hewani tadi ya Bu ya? Betul. Yang kedua, penyerapan zat besi juga dipengaruhi oleh konsumsi vitamin C. Oh, pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Wah, jadi kalau kurang makan vitamin C, ya bisa jadi jatuh pada anemia. Kemudian yang ketiga, saat menstruasi, terus terang kebutuhan zat besinya tidak bisa hanya dipenuhi dari makanan, tetapi harus dibantu yaitu dengan suplemen zat besi, bisa Sangobion misalnya, merek dagangnya seperti itu, bla 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 bla. Oh, sebangsa itu ya. Sekali. Oh gitu ya. Tadi kita tuh udah ngomongin masalah anemia dan stunting ya Bu ya. Sebenarnya yang mungkin nggak kalah pentingnya, yang mungkin sahabat sudut pandang ingin ketahui itu penyebab terjadinya stunting itu apa sih Bu? Penyebab terjadinya stunting yang jelas pertama ya bisa jadi keturunan. Dari yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi anak ini stunting atau tidak. Yang pertama keturunan memang memegang 60-80% ya. Oh iya. Jadi ya jangan. Jadi kalau ada yang bilang harus memperbaiki keturunan dengan mencari yang lebih tinggi, itu betul ya Bu ya? Betul itu. Saya dukung. Aduh ya Allah. Iya. Tapi jangan khawatir. Selain kalau kita ternyata keturunannya memang kurang tinggi, tapi masih bisa dioptimalkan dengan menambah asupan makanan yang bergizi, yaitu yang terutama yang mengandung protein. Protein yang gampang penyerapannya, yaitu protein dari hewani. Yang tadi kita sebutkan tadi. Betul, ya Bu ya. Ya, jadi itu yang kemudian bisa jadi anak ini mulai dari kecil memang bermasalah. Misalnya lahir tidak cukup bulan. Itu juga bisa. Jadi lahir prematur itu juga bisa mempengaruhi stunting itu sendiri ya Bu ya? Iya.
Kemudian ada lagi yang mempengaruhi stunting adalah tingkat infeksi anak, terutama pada masa anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu adalah usia emas ya. Ada yang menyebutkan 18 bulan, ada yang menyebutkan 1 sampai 2 tahun ya, kurang lebihnya lah ya. Nah, itu kalau sakit-sakitan ya, kemudian asupan gizinya kurang ya, itu juga saja mempengaruhi karena golden age-nya itu ada di 0 sampai 2 tahun. Ya. Walaupun sebelumnya juga harus dipersiapkan sebelum hamil dan persiapan sebelum hamil juga pada remaja putrinya. Tadi kan kita sudah ngobrolin masalah remaja putri yang anemia, Bu ya. Nah, mungkin sahabat sudut pandang di sini pengen mengetahui nih, Bu. Nah, apa sih hubungannya anemi dengan stunting itu sendiri? Nah, mungkin banyak yang apa sih anemi dengan stunting itu hubungannya anemi pada apa? Remaja. Ya, betul. Ya. Jadi begini, ketika remaja putri mengalami anemi, ya, maka tubuhnya akan kekurangan zat yang namanya Hb ya, Hb-nya jadi rendah, ya. Hb-nya rendah ini, fungsinya Hb itu kan membawa oksigen terutama ke seluruh tubuh. Nah, oksigen inilah yang membuat metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih bagus, bahkan di otak. Nah, ketika remaja putri ini tidak mempunyai Hb yang cukup, ya, maka metabolismenya pasti akan terganggu. Nah, pada saat terganggu ini dia hamil. Bayangkan, berarti ibu ini tidak bisa mensuplai zat gizi yang cukup untuk si janin. Iya. Oh, jadi hubungannya seperti itu ya, Bu ya, sangat erat sekali. Betul, ya. Erat sekali. Iya. Berarti kalau misalkan untuk ibu hamil sendiri juga perlu ya, Bu ya, untuk mengkonsumsi zat besi itu sendiri. Pasti perlu. Makanya ada program pemerintah yang menyebutkan ibu hamil harus minimal mengkonsumsi sebanyak 30 atau 60 ya, 30 tablet tambah darah selama hamil. Tidak boleh tidak. Harus ya itu ya. Harus itu. Kalau pada remaja putri yang menstruasi, supaya tidak mengalami anemia, maka sebelum menstruasi 3-4 hari atau boleh seminggu sebelum menstruasi mengkonsumsi tablet tambah darah, selama menstruasi dan 3-4 hari setelah menstruasi masih harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau takut mengkonsumsi setiap hari, boleh minimal 2 hari sekali. Ya, tapi efeknya memang sembelit. Kita minum zat besi itu memang sembelit, Mbak Laras. Jadi ada bisa diatasi sama minum air putih mungkin ya, Bu ya, betul, mungkin gitu ya. Ya. Sembelit itu harus diimbangi dengan makan serat yang cukup. Ya, makan serat yang cukup. Lah, makan serat yang cukup ini juga harus diimbangi dengan minum air putih yang cukup juga. Jadi gitu. Banyak sekali kaitannya gitu ya. Ujung-ujungnya makanan juga di mana-mana ya. Makanya sekarang sering kita dengar ya, Bu ya, 4 sehat 5 sempurna, mungkin gitu ya, Bu. Jadi ya, itu slogan lama. Oh, lama. Yang baru apa nih, Bu? Yang baru namanya gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna sudah lama. Sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya. Terus kita tadi ngomongin masalah stunting, terus penyebabnya, dan juga yang harus dipersiapkan yang utama adalah remaja putri ya, karena karena ini adalah merupakan apa istilahnya ujung tombak karena melahirkan generasi yang sehat. Nah, kayak gitu ya. Misalnya ini ya, Bu, ada yang bertanya begini, sahabat sudut pandang. Nah, saya kecil, mungkin Bapak Ibu kecil ya kan, tapi kepingin anak saya tinggi gitu. Bisa nggak sih, Bu, dibantu dengan multivitamin atau apalah begitu? Ya. Kan tadi 80% ya untuk gen itu sendiri ya. 60 sampai 80%. 60 sampai 80%. Ya. Jadi kalau genetik kita memang tidak bisa kita optimalkan ya, kita sudah optimal, ini sudah paling tinggi nih. Nah, maka kita optimalkan dari zat gizinya. Ketika zat gizinya terpenuhi, terutama protein tadi, kalsium, ya, untuk masa pertumbuhannya tidak terlambat, tidak kurang dalam memberi asupan. Jadi ini bisa dioptimalkan
sampai 20%. Kan lumayan, 60 misalnya dari genetik hanya dapat 60, 20%-nya terangkat dari nutrisi. Jadi bisa optimal. Jadi masih bisa dioptimalkan dioptimalkan ya, terutama zat protein tadi, karena zat protein itu adalah zat pembangun sel, dibantu dengan kalsium, karena kalsium juga untuk membangun tulang. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, komponen zinc harus ada pada masa pertumbuhan. Jadi insya Allah kalau semua zat mikro pembentuk tinggi badan ini tadi terpenuhi, ya, maka tinggi badan bisa optimal. Namun jangan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tinggi badan juga bisa ditingkatkan dengan cara memberi stimulus. Ada penelitian di luar negeri ya, anak-anak Indonesia dibawa ke luar negeri, ya, dengan keturunan yang sama. Ada keturunan orang ya, rata-rata Indonesia, iya. Yang di Indonesia perkembangannya ya begitu-begitu aja, nggak bisa tinggi-tinggi. Tapi begitu dibawa ke luar negeri, ya, dengan dioptimalkan tadi, betul, ternyata tinggi badannya tidak jauh beda dengan mereka anak-anak asli yang luar negeri. Ini penelitiannya di Amerika. Oh, jadi anak Indonesia yang punya genetik tinggi badan orang Indonesia terus dibawa ke luar negeri untuk istilahnya diberi gizi seimbang gitu ya Bu ya, dioptimalkan tingginya dan bisa seperti orang-orang bule. Di stimulusnya juga harus ada. Jadi mungkin karena lingkungan, ya, orang sana kan tinggi-tinggi, ya. Betul. Orang sana kan tinggi-tinggi ya. Jadi kalau menaruh kamera kan mesti juga agak tinggi. Jadi pengaruh ya Bu ya? Iya, anak kan kalau ngambil kamera dia kan pakai jinjit-jinjit. Nah, jinjit-jinjit inilah menstimulus anak untuk cepat tumbuh. Lah kalau sementara di Indonesia orang tuanya juga segitu aja. Jadi naruhnya segitu-segitu juga. Jadi enggak. Wah, ini seru. Betul. Ini mungkin sahabat sudut pandang yang di rumah ini kayaknya banyak yang belum tahu nih Bu. Jadi menstimulus untuk anak itu sendiri tuh sangat penting juga untuk mempengaruhi tinggi badan itu sendiri ya. Jadi kalau naruh apa-apa jangan pendek-pendek. Jadi tinggi-tinggi. Jadi kayak saya bisa tinggi ya Bu ya? Bisa, tapi telat kalau sekarang. Nggak apa-apa deh, tapi tetap cantik. Makanya Mas Wian ini kalau ngambil selalu yang di bawah saya disuruh duduk. Terima kasih Beb. Iya. Berarti tadi sudah kita omongin panjang lebar untuk stunting ya Bu ya. Terus kesimpulannya berarti yang harus dipersiapkan adalah remaja putri. Nah, mungkin ibu-ibu sahabat sudut pandang yang lagi nonton nih, kalau punya remaja putri, nah ini apa nih Bu yang harus dipersiapkan? Ya, untuk remaja putri yang ada di rumah ya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri Anda bahwa Anda adalah calon ibu yang melahirkan generasi penerus yang kuat. Ya, itulah sebabnya negara menjadi kuat ketika ibunya kuat, ya. Maka siapkanlah, jangan sampai kurang gizi. Perhatikan pola makan untuk remaja putri, jangan sampai terjadi anemia, ya. Tadi seperti mengkonsumsi makanan yang sumber Fe atau sumber zat besi yang tinggi dibarengi dengan protein yang tinggi, dan jangan lupa suplemen Fe juga penting, ya. Kemudian pola makan tolong dijaga. Jangan suka-suka gue lagi ya, karena generasi mendatang ada di tangan remaja putri sekarang. Ya, jangan suka-suka gue terus, guenya sih maunya Kentucky Fried Chicken, nggak ada sayurnya, nggak ada. Ya, tolong dirubah. Yang paling penting dari semua itu adalah merubah pola makan. Pola makan yang bagaimana? Pola makan dengan gizi seimbang. Ya. Gitu ya, Mbak. Jadi sahabat sudut pandang ibu-ibu dan remaja putri semuanya, jangan lupa untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat, yaitu konsumsi makanan gizi seimbang. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ritna. Wow, menarik sekali hari ini. Jadi buat saya juga sangat penting karena saya punya remaja putri. Nah, buat para ibu-ibu dan juga sahabat saya sudut pandang itu juga pasti sangat bermanfaat.
Terima kasih atas kehadirannya, Bu Sama-sama. Ritna. Sehat selalu ya, Bu ya. Amin. Jangan Insya lupa Allah, mohon mampir doanya. ke kita lagi. Insya Allah kapan-kapan ya. Oke, nanti kawan-kawan jalan-jalan ya, Bu ya. Oke. Kayaknya kemarin kuliahnya kan di Jogja. Jogja. Oh. Jadi tiap hari kayaknya ke Malioboro gitu ya. Wajib saya, itu, Bu. wajib. Wajib ya. Nanti kawan-kawan kita bisa next ke Malioboro ya, Oke. ngetrip bareng. Jalan bareng ya. Iya, dengan sahabat sudut pandang semuanya juga dengan Mas ya. Ya, terima kasih dan salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.